Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perusahaan Internasional Starbucks. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4 ada Kak Laila Siva Ardita dengan NIM 205, Lutfi Anissa Pasa 228, kemudian ada saya Rizky Iqmal Falah dengan NIM 247, selanjutnya ada Kak Raksi Arinuria dengan NIM 263. Selanjutnya yaitu sejarah Starbucks. Starbucks Coffee adalah merek kopi yang berasal dari Amerika Serikat yang terkenal dengan kedai-kedai kopi santai di berbagai kota. Nama Starbucks diambil dari karakter dalam novel Moby Dick dengan logo berupa siren. Perusahaan ini berpusat di Seattle, USA, dan dikenal karena menjual espresso ala Italia yang berkualitas tinggi dengan pembelian dan pemrosesan biji kopi secara khusus. Starbucks Coffee didirikan pada 1971 di Seattle, USA oleh Jenny Baldwin, Zay Siegel, dan Gordon Bolger. Howard Schultz bergabung pada 1982 dan terinspirasi oleh tradisi minuman espresso di Italia, memimpin perusahaan dalam pengembangan minuman kopi espresso di Seattle. Starbucks menerima penghargaan sebagai perusahaan terbaik untuk bekerja dan meluncurkan program Shared Planet yang memberikan kredit usaha kepada petani kopinya. Pada 1995, mereka memperkenalkan Frappuccino, minuman kopi creamy dengan es yang dianjurkan. Visi dan misi Starbucks adalah membangun lingkungan ketiga yang unik yang menjadi tempat pilihan bagi orang-orang untuk bersantai di luar rumah dan di tempat kerja mereka. Misi Starbucks adalah membangun merek kopi dan menjadi pemberi layanan kopi yang unggul di dunia, sambil mempertimbangkan dampak sosial yang positif atau memberikan inspirasi serta merawat jiwa setiap manusia, tiap orang secangkir kopi, dan satu lingkungan pada satu waktu. Berikut merupakan struktur organisasi dari Starbucks. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kemudian kita lanjut di kinerja perusahaan. Untuk kinerja perusahaan, sejak didirikan pada tahun 1971, Starbucks telah menjadi salah satu perusahaan kopi terkemuka di dunia. Meskipun kinerjanya sangat baik dengan penjualan tahunan yang terus meningkat dan jangkauan global yang luas, Starbucks juga menghadapi kritik terkait kebijakan kontroversial, kesenjangan gaji yang besar, dan dampak lingkungan dari produksi kopi massal. Meskipun demikian, perusahaan terus berupaya mengatasi tantangan ini untuk tetap menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, pada analisis segmenting, Starbucks membagi pasar berdasarkan demografi, geografi, perilaku, dan citra. Starbucks menjangkau berbagai pekerjaan, pekerja, dan pelajar di berbagai lokasi global. Mereka mempertimbangkan konsumen dari berbagai kelas sosial dan latar belakang sosial dengan perilaku yang berbeda. Starbucks mengembangkan strategi penargetan yang mencakup segmen demografi, perilaku, dan citra. Selanjutnya ada analisis targeting. Analisis penargetan Starbucks meliputi beberapa aspek strategis, termasuk pasar global, resiko pasar, taktik promosi, dan pengalaman pelanggan. Ini mencakup pemahaman kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai negara. Pemahaman tentang resiko pasar global, strategi penetapan harga, serta upaya untuk memperkuat loyalitas merek dan kesenjangan pelanggan. Untuk yang terakhir ada analisis positioning. Starbucks didasarkan pada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi posisinya di pasar kopi, termasuk target pasar yang luas, citra produk dan merek yang berkualitas tinggi, harga yang relatif mahal sebagai brand premium, lokasi strategi misal di mall, perkantoran, dan kawasan padat penduduk, serta strategi promosi yang agresif dan kreatif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai analisis ekspor dan impor. Nah, Starbucks sendiri ini perusahaan kopi global tumbuh menjadi jaringan waralaba terbesar dengan
di berbagai negara. Mereka menawarkan berbagai jenis minuman kopi. Nah, misalnya minuman dari Starbucks sendiri itu ada espresso, latte, cappuccino, dan masih banyak lagi. Nah, biji kopi utama mereka itu berasal dari Kabupaten Aceh, salah satunya, khususnya kopi Arabica Gayo disuplai langsung oleh Koperasi Baburayam. Nah, Baburayam sendiri ini telah menyuplai ke gerai Starbucks di berbagai negara, ada Jepang, Cina, Amerika, dan Jerman. Spek ini tidak produksi ekspornya, tetapi mereka mengimpor biji kopi dan teh dari berbagai negara termasuk Indonesia. Dari data pada tahun 2023 itu bisa dilihat di data box itu Indonesia sendiri telah mengekspor ke Amerika. Selanjutnya mengenai analisis strategi memasuki pasar global, Starbucks ini menggunakan strategi kompleks untuk memasuki pasar global termasuk ekspor, impor, kolaborasi dengan perusahaan lain, dan usaha patungan seperti kemitraan dengan Tata Global Beverage India. Dengan cara tersebut, mereka dapat memperluas jangkauan pasar secara efektif sambil memahami preferensi pelanggan global melalui riset pasar menyeluruh. Jadi, antara analisis strategi memasuki pasar global ini tidak jauh beda dengan analisis ekspor-impor, itu masih ada kaitannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, Starbucks, perusahaan kopi terkemuka di dunia, telah sukses melalui strategi pemasaran kuat, konsep kedai kopi inovatif, dan komitmen terhadap berkelanjutan. Dengan penjualan yang terus meningkat dan rencana ekspansi gerai di masa depan, Starbucks tetap fokus pada segmen pasar berdasarkan variabel demografi, geografi, perilaku, dan citra. Dengan analisis pasar yang rinci, Starbucks dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, mempertahankan citra merek premium, dan menarik konsumen potensial dari berbagai segmen. Starbucks menggunakan analisis untuk mengembangkan strategi pemasaran efektif, mempertahankan posisi merek kopi premium di pasar global. Dengan harga tinggi, lokasi strategis, dan promosi agresif, mereka menargetkan anak muda dan kelompok sosial menengah ke atas. Mempertahankan loyalitas konsumen yang kuat sebagai perusahaan waralaba kopi terbesar di dunia, Starbucks berekspansi secara global dan mendukung petani kopi berkelanjutan. Dengan Indonesia sebagai sumber bahan baku utama, dengan mitra seperti Tata Global Beverage India, mereka mengimpor kopi dan teh. Dengan Amerika Serikat dan Malaysia sebagai tujuan utama ekspor. Melalui strategi ekspor, impor, kemitraan, dan riset pasar, Starbucks memperluas jangkauan globalnya dengan fokus pada adaptasi budaya lokal dan manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan posisi dan kesuksesan Starbucks di pasar global. Yang pertama, Starbucks perlu memperdalam pemahaman tentang preferensi konsumen dengan analisis data dan teknologi untuk meningkatkan segmentasi pasar. Yang kedua, Starbucks memperkenalkan inovasi dalam konsep kedai kopi dengan kolaborasi seniman lokal, program acara budaya, dan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, Starbucks meningkatkan penargetan pasar lokal sambil mempertahankan identitas merek globalnya. Dengan menyesuaikan strategi penargetan sesuai kebutuhan pasar lokal di berbagai negara melalui penyesuaian menu, kolaborasi dengan merek lokal, dan kampanye pemasaran kawasan. Yang keempat, ada membangun kemitraan strategis, melakukan riset pasar ekstensif, dan menetapkan strategi pemasaran yang adaptif adalah kunci untuk memperkuat posisi Starbucks sebagai pemimpin kopi global dan mempertahankan kesuksesannya.
Demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.